Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Cahya Siva dari Prodi D3 Kebidanan tingkat reguler 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pentingnya dalam berbahasa. 4 keterampilan ini memberikan kesempatan kepada siapapun untuk dapat menciptakan konteks yang tepat dalam suatu pertukaran informasi. Kuasai 4 keterampilan berbahasa juga akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Yang pertama yaitu menyimak atau mendengarkan, dan membaca adalah kemampuan reseptif atau menerima pengertian, karena seseorang tidak perlu memproduksi bahasa. Kedua keterampilan berbahasa ini menempatkan seseorang untuk dapat menerima dan memahami bahasa. Keterampilan ini sifatnya adalah keterampilan pasif. Dan sebaliknya, keterampilan berbahasa yang kedua bukan bersifat reseptif. Adalah keterampilan berbahasa produktif, yaitu berbicara dan menulis. Karena seseorang memproduksi bahasa. Dua keterampilan ini adalah keterampilan aktif. Salah satunya yaitu menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat mengarahkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Seseorang kerap kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini karena seseorang hanya bisa memahami pembicara, bukan mengetahui setiap kata. Dalam kehidupan sehari-hari, topik pembicaraan dan kode-kode visual dapat membantu kita mencerna pesan-pesan. Untuk melatih keterampilan ini, kita sering-sering mendengarkan diskusi-diskusi yang dibawakan oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin fokus kita dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengarkan dapat semakin terasah. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara diperlukan untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita sendiri. Ide atau gagasan itu tidak disampaikan, tetapi dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana, yang bersifat efektif dan efisien. Keterampilan ini dapat digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang ketiga adalah membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa, atau kalimat dan penulisan. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi yang mengintimidasinya. Lalu, informasi itu akan disimpan pada kesempatan lain. Informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Yang terakhir yaitu adalah menulis. Salah satu dari keempat keterampilan berbahasa yaitu menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Dengan berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya dalam bentuk ekspresi diri. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Ketika seseorang dapat dengan mudah memahami bahasa sesuatu tulisan, maka tulisan itu dianggap bagus karena tulisan ditulis dengan keterampilan. Keterampilan menulis pun tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa yang lain. Sekian, itulah tadi materi yang dapat saya ambil dan saya ringkas dari video yang telah saya tonton dan materi yang telah saya baca. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.